Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan mengerjakan latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini video yang ke-148. Soal pertama, Sumpah Pemuda merupakan bentuk kesepakatan Indonesia untuk mengikat diri dalam satu ikatan kebangsaan. Generasi muda memiliki kewajiban moral untuk menjaga konsensus tersebut. Apabila generasi muda berkomitmen menjaga kesepakatan, akan memberikan dampak positif bagi keberlangsungan bangsa dan negara. Dampak positif yang akan ditimbulkan yaitu semakin kuatnya ikatan nasionalisme bangsa Indonesia. Akan tetapi, apabila bangsa Indonesia tidak peduli lagi terhadap hasil konsensus tersebut, akan berakibat buruk bagi kehidupan bangsa dan negara. Berdasarkan informasi tersebut, dampak negatif yang bisa timbul apabila kita tidak mengimplementasikan nilai-nilai Sumpah Pemuda adalah A. Melemahnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa, B. Melemahnya rasa hormat pada orang yang lebih tua, C. Hilangnya kewajiban moral generasi penerus, D. Melemahnya ikatan nasionalisme antar warga masyarakat, lenturnya ikatan persaudaraan. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 1, jawabannya adalah pilihan A, melemahnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Soal nomor 2, kebinekaan merupakan realitas bangsa yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya untuk mendorong terciptanya perdamaian dalam kehidupan bangsa dan negara. Kebinekaan harus dimaknai oleh masyarakat melalui pemahaman multikulturalisme dengan landasan kekuatan spiritualitas. Dengan adanya perbedaan etnis, religi, dan ideologi menjadi bagian tidak terpisahkan dari sejarah bangsa Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, dalam penetapan peraturan perundang-undangan, tidak boleh ada materi yang mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu, karena A. Masyarakat multikulturalisme tidak ada perbedaan, B. Menciptakan masyarakat tanpa kelas-kelas sosial, C. Dapat memberikan peluang untuk terjadinya perpecahan, D. Menjadi tanggung jawab Presiden, Bhinneka Tunggal Ika sebagai lambang negara kita. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 2, jawabannya adalah pilihan C, dapat memberikan peluang untuk terjadinya perpecahan. Soal nomor 3, di bawah ini yang merupakan nilai-nilai dasar bela negara kecuali A. Memahami dan mengamalkan Pancasila, B. Sadar berbangsa dan bernegara, C. Rasa cinta tanah air, D. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, Integritas terhadap bangsa. Silakan teman-teman jawab. Berikut pembahasan untuk soal nomor 3. Nilai-nilai dasar bela negara terdiri atas yang pertama adalah rasa cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang kelima mempunyai kemampuan awal bela negara, yang keenam mempunyai semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, berdasarkan soal nomor 3 yang bukan merupakan nilai-nilai dasar bela negara adalah pilihan E, yaitu integritas terhadap bangsa. Soal nomor 4, Muhammad Hatta dikenal aktif menulis dan berkarya mengenai koperasi sehingga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Bentuk bela negara yang ditunjukkan Muhammad Hatta pada masa pergerakan adalah A. Bersaing dengan Soekarno dalam mengemukakan pendapat, B. Mengembangkan etika politik, C. Aktif dalam mengembangkan sistem demokrasi, D. Negarawan yang selalu memikirkan ekonomi rakyat, Pentingnya koperasi. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 4 jawabannya adalah pilihan D, yaitu negarawan yang selalu memikirkan ekonomi rakyatnya. Soal nomor 5. Saat ini banyak sekali fenomena kekerasan yang terjadi dengan membawa nama agama tertentu. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pemberitaan media elektronik maupun media cetak. Adapun aksi yang dilakukan berupa tindakan sebuah kelompok garis keras dengan cara kekerasan dan anarkis untuk mencapai tujuannya, baik di bidang keagamaan, sosial, politik, dan ekonomi. Fenomena tersebut merupakan salah satu bentuk dari paham A. Fanatisme, B. Terorisme, C. Calvinisme, D. Radikalisme, Patriotisme.
Jawabannya adalah radikalisme. Pengertian dari radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau anarkis. Pada soal tersebut, termasuk radikalisme karena aksi-aksi yang dilakukan para pelaku seperti menggunakan kekerasan dalam bidang agama, sosial, politik, maupun ekonomi. Jadi soal nomor 5 jawabannya adalah pilihan D, yaitu radikalisme. Soal nomor 6. Hampir setiap tahun kita mendengar adanya aksi separatisme yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Padahal, aksi ini bertentangan dengan semua pilar negara, baik itu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, maupun bela negara. Sikap yang tepat apabila kalian mendengarkan berita mengenai daerah-daerah yang ingin melepaskan diri dari Indonesia adalah A. Membiarkan aksi tersebut karena bukan urusan kita, B. Tidak mengikuti gerakan tersebut, C. Acuh terhadap aksi tersebut karena sudah ada lembaga yang mengurus permasalahan tersebut, D. Melaporkan kepada pihak berwajib mengenai hal tersebut dengan bukti yang valid, E. Tidak mempercayai berita tersebut. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 6 jawabannya adalah pilihan D. Melaporkan kepada pihak berwajib mengenai hal tersebut dengan bukti yang valid. Soal nomor 7. Upaya mendasar yang paling efektif di Indonesia untuk menangkal ideologi radikalisme global adalah dengan memperkuat ketahanan nasional dalam bidang ideologi, antara lain kecuali A. Mengambil tindakan preventif serta represif yang tepat dan cepat terhadap aksi-aksi radikalisme, B. Mengamati indikasi telah adanya aksi-aksi radikalisme di dalam masyarakat, C. Mengkaji pola pikir yang paling dalam dari ideologi radikalisme global tersebut dan membuktikan kekeliruan dan kelemahan dari dalil yang dianut bukan hanya dari aspek internal tetapi juga dari aspek eksternalnya. D. Meniadakan kondisi yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya ideologi tersebut. E. Meningkatkan relevansi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga rakyat bukan saja memahaminya secara efektif dan menindaklanjuti secara psikomotoris. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 7 jawabannya adalah pilihan B, yaitu mengamati indikasi telah adanya aksi-aksi radikalisme di dalam masyarakat. Karena yang ditanyakan pada soal nomor 7 adalah yang bukan upaya mendasar yang paling efektif untuk menangkal ideologi radikalisme. Sedangkan pilihan A, C, D, E merupakan upaya yang dapat kita lakukan untuk menangkal ideologi radikalisme. Soal nomor 8. Peristiwa Bandung Lautan Api merupakan peristiwa salah satu wujud dari bela negara di mana sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka dan meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Peristiwa Bandung Lautan Api ini dilatar belakangi oleh A. Tentara RI yang tidak berani melawan sekutu, B. Para pejuang pihak RI tidak rela bila kota Bandung dimanfaatkan oleh pihak sekutu dan Nica, C. Senjata yang dimiliki tentara RI tidak memadai, D. Para pejuang rela untuk menyerahkan Bandung, E. Pembebasan tentara Jepang dan tawanan Inggris yang ada di kota Bandung. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 8 jawabannya adalah pilihan B. Para pejuang pihak Republik Indonesia tidak rela bila kota Bandung dimanfaatkan oleh pihak sekutu dan Nica. Soal nomor 9. Survei terhadap institusi perlu dilakukan untuk menjamin kinerja pegawai, bahkan lembaga tersebut secara internal maupun eksternal. Manfaat lain perlunya survei integritas pegawai adalah A. Menjadi bahan evaluasi kinerja untuk menghindari tindakan korupsi, B. Menjadi tanggung jawab institusi untuk menjaga nama baik, C. Sebagai kontrol kinerja pegawai dalam institusi, D. Sebagai pembentuk karakter yang ingin dicapai oleh institusi terhadap pegawai, E. Modal perencanaan pembangunan sumber daya manusia. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 9 jawabannya adalah pilihan A. Menjadi bahan evaluasi kinerja untuk menghindari tindakan korupsi. Soal nomor 10. Dr. Tulus merupakan kepala rumah sakit di salah satu kota. Suatu hari ada pasien seorang anak di bangsal yang tidak sadar setelah disuntik oleh Dr. Farhan.
Dr. Farhan merupakan seorang dokter muda di rumah sakit tersebut. Orang tua pasien mengadu ke kepala rumah sakit bahwa terjadi malpraktik. Setelah diselidiki, ternyata Dr. Farhan keliru dalam memberikan dosis suntikan. Dalam menjaga integritas, sikap yang sebaiknya Dr. Tulus lakukan adalah A. Dr. Tulus berusaha menyelamatkan pasien dan tidak mempedulikan Dr. Farhan. B. Menyalahkan Dr. Farhan atas tindakan yang teledor tersebut. C. Melaporkan kesalahan Dr. Farhan agar dipecat. D. Dr. Tulus mengaku salah, meminta maaf dan berjanji untuk menyembuhkan pasien tersebut. E. Menuntut Dr. Farhan agar bertanggung jawab dan ganti rugi atas pasien. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 10 jawabannya adalah pilihan D. Dr. Tulus mengaku salah, meminta maaf, dan berjanji untuk menyembuhkan pasien tersebut. Oke, sekian video kali ini. Kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.